Lanjutan kisah Jannah yang bagian 4. Dia mendekat masih dengan seringaiannya yang menjijikkan itu. Tangannya bergerak lincah membuka resleting celananya. Dasar tak punya akhlak. Mimpi apa aku semalam sampai aku mengalami nasib buruk seperti sekarang ini. Begitu dia mendekat ke arahku, aku langsung menjambak rambutnya sampai dia terjatuh menimpa tubuhku. Kami bergumul saling jambak dan berusaha untuk mengunci pergerakan masing-masing. Kami berguling sambil tetap saling jambak dan saling sikut. Tidak sengaja tanganku menyentuh sebuah balok kayu yang tergeletak di dekatku. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku langsung saja mengambil balok kayu tersebut, lalu kukulkan ke arah kepala bapak yang masih menindih tubuhku. Ah! Dia menjerit kesakitan sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya. Kulampiaskan segala kesalahanku selama ini pada tubuhnya. Kulampiaskan rasa sakit hatiku yang selama ini selalu disakiti oleh anak laki-lakinya. Selalu mendapatkan cacian juga makian dari istrinya, yang tak lain adalah ibu mertuaku sendiri. Walaupun semua sudah kulakukan sebaik mungkin sebagai seorang istri bagi anaknya, juga sebagai seorang menantu untuk mereka, tapi semua pengorbananku seolah tak ada artinya di mata mereka. Semua yang kulakukan sia-sia, tak ada effort dari mereka untuk mendukungku, atau malah berterima kasih untuk apa yang telah kulakukan dalam membantu perekonomian keluarga. Di mata mereka, aku hanyalah seorang wanita lemah yang mudah ditindas. Di mata mereka, aku tak ubahnya hanya sebagai babu gratisan dan sapi perah yang bisa disuruh-suruh sesuka hati mereka saat mereka membutuhkan. Ditambah lagi sekarang bapak mertua hendak melakukan hal yang sangat biadab padaku, dengan berusaha merudah paksa tubuhku saat anaknya tak berada di rumah. Habislah sudah kesabaranku yang setipis kulit ari ini, yang selama ini terus kupertahankan agar tak habis tergerus keadaan. Namun mungkin saat ini imanku telah dilemahkan oleh setan yang merasuki tubuh bapak, sampai akhirnya aku mampu melakukan perbuatan yang sangat diharamkan oleh agama, yaitu menghilangkan nyawa manusia dengan sangat kejam. Tak kusangka aku bisa melakukan hal sekeji itu pada orang yang selama ini aku hormati, karena bergelar ayah mertua bagiku. Sebelum aku mulai mengeksekusinya, kucek semua pintu dan jendela, kututup tirai yang memungkinkan orang dapat mengintip dari luar, jika ada yang tiba-tiba saja datang bertamu ke rumahku. Lantai ruang belakang rumah sekarang tak ubah seperti tempat penjagalan sapi. Cairan berwarna merah menggenang di sana, menimbulkan aroma amis yang menyengat. Dasar manusia bejat. Sudah mati saja masih menyusahkanku. Dasar laknat. Gumamku sambil terus membersihkan cairan berwarna merah yang tercecer di lantai rumah. Penampilanku jangan ditanya seperti apa sekarang. Baju yang basah berwarna merah darah, berbau amis yang menyengat. Rambut acak-acakan hasil dari jambakan bapak tadi. Belum lagi badan yang terasa remuk tak bertulang. Akhirnya setelah berkutat selama 3 jam mengeksekusi tubuh bandot tua ini, selesai juga aku mengerjakan semuanya. Rasa benciku, rasa sakit hatiku kulampiaskan pada tubuhnya. Rasanya ingin sekali secepatnya aku merebahkan tubuhku di atas pembaringan. Untung saja Bang Herman tidak akan pulang selama 2 hari, jadi aku bisa aman mengolah daging yang alot ini. Beres dengan mengepel lantai rumah, meneliti setiap sudut kalau ada tetesan cairan berwarna merah itu,
atau jejak daging yang tertinggal, aku dengan cepat mengganti baju dengan daster baru. Kusimpan baju yang terkena cairan merah itu tadi sekalian ke dalam plastik berisi potongan tubuh yang tidak terpakai. Setelah dirasa bersih dan rapi di rumah, aku membawa ember penuh daging dan tulang itu ke kamar mandi di belakang rumah. Dengan tertatih, aku membawa ember berisi daging tersebut, lalu menyeretnya perlahan. Karena terasa begitu berat, kucuci daging-daging beserta tulang-tulang itu lalu kutiriskan kembali. Setelah beres mencuci daging serta tulang-tulang itu, aku membuka baju yang tadi kupakai, lalu mandi mengguyur seluruh badanku dengan air yang sangat banyak. Kugosok tubuhku dengan sabun berkali-kali untuk menghilangkan bau amis yang menyengat. Setelah selesai, aku mengganti baju lagi dengan yang baru. Takutnya tercium bau amis dari baju yang kupakai tadi. Akhirnya beres juga. Tinggal memasak dan mengurus sisa potongan tubuhnya agar tidak ada jejak yang tertinggal sekarang. Batin. Kuseret kembali ember berisi daging serta tulang belulang itu ke dapur. Lalu kusimpan dekat tungku tempatku memasak dan kututup menggunakan tampah agar tidak ada kucing yang mengambil dagingnya. Aku akan langsung merebus semua daging dan tulang itu karena di rumahku tidak memiliki lemari pendingin alias kulkas. Kusingkirkan dulu satu karung plastik yang tidak terpakai agar rumah terlihat lebih rapi. Ku ambil satu buah dandang paling besar. Untung aku punya dandang itu, pemberian dari majikanku yang tukang bakso dulu. Ku pindahkan semua daging dan tulang yang ada di ember ke dalam dandang itu, agar bisa kurebus dulu supaya tidak berbau busuk jika kubiarkan sampai besok pagi. Karena sekarang belum ada bumbu apapun di rumah untuk memasaknya. Tok tok tok. Jana, Jana, buka pintunya. Jana. Saat sedang menyalakan kayu bakar, ada yang mengetuk pintu dan memanggilku. Siapa itu malam-malam yang datang ke rumahku? Ibu, ada apa bu malam-malam begini ke rumah Jana? Tumben, mana hujan lagi? Tanya aku datar menutupi rasa gugup yang saat ini kurasakan. Apakah tadi bapak mertuamu kesini, Jana? Tanyanya to the point. Duh, bagaimana ini? Bisa gawat kalau ibu mertua memeriksa ke dalam rumah. Batinku. Jana, bentak ibu membuyarkan lamunanku. Iya bu, tadi bapak datang ke sini sebentar untuk memberikan lauk kepadaku. Tapi setelah itu Jana minta bapak segera pulang karena Jana tidak enak sama tetangga bu. Soalnya di rumah sedang tidak ada Bang Herman sekarang. Gilaku, aku harus bersikap biasa saja agar ibu mertuaku tidak menaruh curiga padaku. Lalu kemana dia pergi? Sampai jam segini belum pulang juga ke rumah. Mana hujan lagi. Dasar bandot tua. Gerutu ibu sambil ngeluyur pergi dari halaman rumahku. Dasar mertua tak ada akhlak. Gak suaminya, gak istrinya, sama-sama tidak bisa menghargai aku sebagai menantu. Tak ada salam atau apapun yang diucapkan. Tak ubahnya seperti ayam saja. Gerutuku menutup kembali pintu, lalu menguncinya rapat. Aku kembali menyulut api pada kayu bakar di tungku tempatku memasak. Aku tidak punya kompor gas seperti yang lain karena tidak mampu untuk membeli gas. Jadi jika memasak, aku selalu menggunakan kayu bakar di rumah. Kusiapkan dandang besar yang tadi kuambil. Lalu daging serta tulang yang sengaja kutiriskan dalam ember besar itu kupindahkan ke dalamnya. Kutambahkan air yang banyak agar bisa lebih lama merebus daging tua bangka yang sudah terlihat alot itu. Sementara daging masih direbus, aku berniat membuang sisa potongan tubuh lainnya yang tidak terpakai.
Dengan memakai jas hujan plastik buatanku sendiri, aku keluar untuk membawa karung plastik sampah berisi potongan kepala dan bagian tubuh yang tidak digunakan ke hutan ujung desa. Aku takut jika dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan bau busuk dan malah akan menjadi bumerang bagiku nanti. Aku mengedarkan pandanganku ke arah kiri dan kanan. Takut ada orang lewat atau melihat gerak-gerikku yang mencurigakan. Setelah dirasa aman, aku bergegas meninggalkan rumah dengan membawa buntalan karung berisi potongan tubuh bandot tua yang sudah kuliti. Aku bermaksud memberikannya pada anjing liar di hutan sana, atau kalau tidak ada hewan liar itu, akan kukubur sisa daging serta yang lainnya di pedalaman hutan agar tidak ada satupun jejak yang tertinggal dan berbuntut diketahui oleh orang banyak. Kebetulan hujan yang tadinya hanya titik-titik gerimis kini mulai deras. Jalanan yang gelap dan sepi tak menyurutkan langkahku untuk membawa potongan tubuh si bandut tua ini ke dalam hutan. Hanya ditemani temaram cahaya lampu senter, aku semakin mempercepat langkahku untuk masuk ke dalam hutan. Suara-suara binatang liar menyambut kedatanganku. Begitu aku mulai masuk ke dalam hutan sana, tapi tak kuhiraukan sama sekali. Aku lebih takut kepergok orang kampung kalau aku sudah mencincang tua bangka yang berjuluk bapak mertuaku sendiri. Krosak, krosak. Suara langkah kakiku menginjak dedaunan serta petahan ranting yang gugur ke tanah. Setelah terasa agak jauh dari bibir hutan, aku mulai melancarkan aksiku, mencari kawanan anjing liar atau hewan pemakan daging lainnya untuk kuberikan camilan sehat, yakni potongan tubuh tua bangka yang kubawa. Namun entahlah, mungkin aku kurang beruntung kali ini. Tak ada satupun anjing hutan atau hewan pemangsa daging yang kutemukan. Mungkin karena dalam kondisi hujan deras, jadi kawanan hewan-hewan liar itu tidak ada yang berkeliaran, melainkan berteduh di sarang hangat mereka. Dengan terpaksa aku menggali tanah memakai alat yang kubawa seadanya untuk menguburkan potongan tubuh bapak mertuaku. Aku gali sedalam mungkin agar tidak ada yang mencurigai kuburan ini. Akhirnya beres juga. Walaupun kau sudah mati, masih saja membuatku repot. Dasar bandut tua sialan. Oh ya, selamat jalan Pak. Semoga kau abadi di neraka sana. Maafkan Jannah karena tak bisa melayani seperti yang Bapak harapkan di saat terakhir hidupmu, Pak. Hehehe. Batinku bermenolok seperti orang gila. Enak saja dia minta dilayani, mentang-mentang suamiku tak ada di rumah. Memangnya aku ini wanita pelacuran apa? Cuy, dasar kau bandot sialan. Ku injak-injak kuburannya agar tidak terlihat menggunung. Lalu kutaburi dengan daun-daun yang gugur berjatuhan untuk menyamarkannya. Rasanya dendamku terbalaskan dengan apa yang kulakukan saat ini pada si bandut tua sialan itu. Aku bergegas meninggalkan hutan setelah semua terlihat rapih dan yakin bahwa tidak akan ada yang menemukan potongan-potongan tubuh bapak di dalam hutan ini. Aku tiba di gapura masuk desa ketika malam sudah semakin larut. Mungkin sekarang sudah hampir pagi. Hujan masih belum berhenti walaupun tidak sebesar sebelumnya. Aku bergegas masuk ke desa tempat tinggalku, ingin rasanya secepatnya sampai rumah dan beristirahat dari segala rasa lelah yang kurasa hari ini. Hei, siapa itu? Tiba-tiba saja ada yang berteriak padaku dari pos ronda seberang jalan. Berhenti, aku bertanya. Siapa kau pagi-pagi buta begini keluyuran di desa kami? Apakah kau maling atau orang yang melakukan pesugihan? Seenaknya saja orang yang berjaga di pos ronda itu bilang kalau aku pelaku pesugihan. Belum merasakan cincanganku rupanya dia.
Aku berhenti sejenak di sana, menunggu orang yang berjaga di pos ronda itu menemuiku. Kenapa kau malah diam? Hei, bukalah jas hujanmu, agar aku bisa melihat wajahmu. Kenapa kau masih bengong saja seperti patung begitu?